warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ya, Bu. Iya. Alhamdulillah baik. Aduh. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Di sini kita baru bertemu ya. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nazia Kusmo Adi dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Sambil saya absen ya, sambil on cam. Ahmad Mudasir. Hadir Bu. Hadir. Sebelum saya share screen, saya mau bertanya. Ada yang udah tahu sekarang mau materi apa? Pada belajar nggak semalam? Sistem sirkulasi. Ya, benar. Mbak Dita. Sekarang kita mau bahas sistem sirkulasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah, kemudian dapat mengidentifikasi karakteristik sistem golongan darah. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi alat peredaran darah pada manusia. Sebelum saya lanjut, coba saya ingin bertanya, di antara kalian pernah nggak sih ngalamin luka gitu? Nah, terus karena berhubungan dengan darah, coba ada yang paham nggak? Ini maksudnya apa? Gambar apa aja di sini? Anak nangis karena terluka. Ya, jadi ilustrasi gambar tersebut itu ada orang luka. Nah, luka itu kan berdarah. Nah, berdarah itu kalau luka kan kadang kita langsung cari alat B3K gitu ya untuk menyumbat darah. Tapi cara tidak langsung darah kita itu bisa mampet karena ada proses pembekuan darah. Nah, nanti pembekuan darah kita bahas di belakang. Coba ada yang tahu nggak sih apa aja komponen yang terdapat pada darah? Kan ini ada panahnya. Yang Ibu tunjuk ini apa namanya? Yang ditunjuk itu eritrosit. Ya, terus yang ini yang warna putih ini? Yang putih itu leukosit. Yang ini, yang pink-pink kayak gini nih. Trombosit. Kalau yang kuning? Plasma darah. Ya, di sini ada plasma. Nah, plasma itu kan terdiri dari 90% itu air dan 10% itu zat-zat terlarut. Ada yang tahu zat-zat terlarutnya pada plasma darah itu apa sih? Protein. Ya, siapa itu tadi yang jawab? Absen 9. Bukan Benar ya, yang dijawab, yang disebutin sama teman-teman kalian itu zat-zat yang ada pada plasma darah itu ada protein, kemudian garam-garam ion, kemudian seperti natrium, kalium, kalsium, hormon, karbon dioksida, kemudian. Nah, kenapa sih kok air itu lebih banyak pada plasma darah? Ada yang tahu nggak? Melarutnya. Ya, benar sekali teman yang dijawab teman kalian, air itu fungsinya untuk melarut. Nah, sebagai pelarut zat-zat yang ada di plasma darah. Komponen darah itu ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini ada 3, sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan trombosit, keping darah. Sekarang lanjut komponen yang selanjutnya itu sel-sel darah. Ada yang tahu karakteristik Sel darah merah itu bentuk konkaf. benar ya yang disebutin teman-teman kalian. Jadi pada sel darah merah itu berbentuk konkaf, terus tidak berhenti. Kemudian dia berwarna merah karena mengandung apa tadi? Hemoglobin. Ya benar. Nah, umurnya itu sekitar 120 hari. Nah, yang darah putih ini memiliki inti sel. Kemudian dapat bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler. Kemudian dia bentuknya itu tidak tetap. Nah, kemudian yang berdasarkan karakteristik sitoplasmanya itu kan ada 2, yaitu granulosit dan agranulosit.
yaitu keping darah. Nah, keping darah itu atau trombosit ya dia berukuran lebih kecil daripada sel darah merah dan sel darah putih. Nah, keping darah ini kan tidak berinti. Jadi dia tuh umurnya tuh lebih pendek. Nah, bentuknya juga tidak beraturan. Kemudian dia berwarnanya bening. Jadi gini proses pembentukan darahnya ya. Anak itu terluka gitu entah jatuh, tergores atau gimana. Nah, otomatis trombositnya itu pecah dan trombositnya itu pecah, kemudian mengeluarkan enzim yang dinamakan trombokinase yang ada aslinya itu namanya enzim. Dan dialah mengaktifkan protrombin. Kemudian protrombin itu diubahlah menjadi trombin dibantu oleh vitamin K sama kalsium yaitu Ca2+. Nah, selanjutnya trombin itu mengaktifkan fibrinogen. Fibrinogen ini diubahlah menjadi fibrin. Jadi benang fibrin itu yang terbentuk akan saling bertautan sehingga menutup luka dan jadinya darah itu tak akan keluar lagi. Jadi sebenarnya kita ada tugas sih buat mind mapping terkait tentang tadi penyusunan. Nah itu tuh kalian buat semenarik mungkin, kreatif dan sehingga mudah dipahami. Nah kedua yaitu tugasnya itu membuat ringkasan proses pembukuan darah. Nanti ditulis pada folio garis nah. Sebelum ditutup, Ibu pengen teman-teman itu menyimpulkan hari ini tuh kita belajar apa sih? Ya, Sofan, silakan. Pelajaran yang kita dapat hari ini itu kita dapat mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu berupa sistem peredaran darah, mulai dari kita mempunyai darah, terus di dalam darah itu terdapat antigen, terus punya nama-nama sendiri, ada A, ada B, ada O, terus lagi transfusi darah kita dapat bantu orang lain dengan donor darah. Kita lanjut lagi ke sistem peredaran darah yang ada pembuluh darah, jantung dan lain-lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sofan. Ya betul sekali, kita harus mensyukuri semua ciptaan Allah SWT. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian udah mau membantu saya dalam kegiatan magang ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat meskipun banyak sekali kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.